Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab 11 yaitu anggaran fleksibel dan analisis overhead. Anggota kami terdiri dari Gabriel Alter Amir, Novia Asriani, Rizka Puspita, dan Amriani. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran sangat bermanfaat dalam proses perencanaan dan pengendalian karena anggaran digunakan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja. Menentukan bagaimana cara membandingkan jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktual merupakan pertimbangan utama yang harus dilakukan. Di sini ada dua anggaran, yang pertama anggaran statis dan yang kedua anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran yang disusun di awal periode berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Umumnya, anggaran induk disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Oleh karena itu, cara menyusun laporan kinerja adalah dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dari anggaran induk. Sedangkan anggaran fleksibel adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya yang diharapkan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Poin penting dalam anggaran fleksibel adalah pengetahuan mengenai biaya tetap dan variabel. Di sini anggaran fleksibel terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebelum kejadian. Anggaran fleksibel menyajikan hasil-hasil yang diperkirakan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Yang kedua, setelah kejadian. Anggaran fleksibel berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Anggaran fleksibel sebelumnya kejadian memudahkan para manajer dalam memperoleh hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang memungkinkan. Anggaran fleksibel setelah kejadian digunakan dalam menghitung besarnya biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Kemudian biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Penganggaran fleksibel adalah poin penting dalam memberikan umpan balik yang dibutuhkan oleh para manajer untuk melaksanakan pengendalian dan rencana perusahaan secara efektif. Anggaran fleksibel menyediakan suatu ukuran efisiensi dari seorang manajer. Ukuran tersebut mengukur seberapa baik seseorang manajer dalam mengendalikan biaya tingkat produksi aktual. Sementara anggaran statis digunakan untuk mengukur apakah seorang manajer mampu mencapai tujuannya. Anggaran statis mewakili beberapa tujuan yang ingin diraih oleh suatu perusahaan. Seorang manajer dikatakan seorang manajer yang efektif jika tujuan-tujuan yang diuraikan dalam anggaran statis dapat dicapai atau dilampaui. Analisis overhead variabel. Terdapat beberapa metode analisis varian overhead. Pertama, overhead dibagi ke dalam kategori overhead tetap dan overhead variabel. Kemudian dua varian digunakan untuk menghitung masing-masing kategori tersebut. Total varian overhead variabel adalah selisih antara overhead variabel aktual dan overhead variabel yang diterapkan. Overhead variabel diterapkan dengan menggunakan jam yang diperbolehkan dalam sistem biaya standar. Total varian overhead variabel dapat dibagi menjadi varian pengeluaran dan efisiensi. Varian efisiensi dan pengeluaran overhead variabel dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan 3 kolom atau formula. Pendekatan yang terbaik di antara keduanya hanya berkaitan dengan masalah prevensi saja. Namun untuk pendekatan formula, kita terlebih dahulu harus menentukan overhead variabel secara spesifik. Karena persamaan varian overhead variabel dapat menjadi panjang jika dinyatakan dalam kata-kata. Biasanya yang digunakan adalah singkatan. Biaya overhead tetap adalah biaya kapasitas yang diperoleh pada awal sebelum penggunaan, namun tarif overhead tetap berubah saat tingkat produksi berubah. Untuk mempertahankan agar tarif overhead tetap selalu stabil sepanjang tahun, perusahaan biasanya menggunakan kapasitas praktis untuk menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung sebagai penyebut dari tarif overhead tetap. Selanjutnya, perbandingan varian pengeluaran overhead variabel dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja.
Salah satu penyebab varian pengeluaran overhead variabel mengalami kenaikan harga untuk setiap komponen overhead variabel yang mengalami peningkatan atau penurunan. Penyebab kedua terjadinya varian pengeluaran overhead variabel adalah penggunaan komponen-komponen yang membentuk overhead variabel. Tanggung jawab atas variabel pengeluaran overhead variabel, kemampuan untuk mengendalikan adalah persyaratan untuk membebankan tanggung jawab pada perubahan harga komponen overhead variabel sulit untuk dikendalikan. Jika perubahan harga kecil, maka varian pengeluaran terutama berkaitan dengan permasalahan efisiensi penggunaan overhead dalam produksi. Tanggung jawab atas varian efisiensi overhead variabel. Varian efisiensi overhead variabel berkaitan secara langsung dengan efisiensi tenaga kerja langsung atau varian penggunaan. Jika overhead variabel benar-benar berbanding lurus terhadap konsumsi tenaga kerja langsung, maka varian penggunaan tenaga kerja, varian efisiensi overhead variabel dibebankan oleh tenaga kerja langsung yang efisien atau tidak efisien. Yang berikut penganggaran berbasis aktivitas. Di sini terdapat pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, penganggaran menekankan pada perkiraan pendapatan dan biaya per unit di dalam perusahaan, misalnya seperti pabrik ataupun departemen, dan penggunaan pemicu berbasis unit tunggal seperti jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk mengantisipasi kelemahan penganggaran tradisional, maka digunakan salah satu pendekatan yaitu Activity Based Budgeting yang biasa disebut dengan ABB. ABB ini terfokus pada perkiraan biaya terhadap aktivitas, bukan biaya terhadap departemen ataupun pabrik, dan penggunaan pemicu yang lebih dari satu, berbasis unit dan non-unit. Pendekatan ABB dapat digunakan untuk memperkecil biaya melalui penghapusan aktivitas yang tidak efisien dan memperbaiki efisiensi dari aktivitas yang diperlukan. Anggakan statis. Pada perusahaan yang menggunakan anggakan sebagai alat pengendalian pengeluaran, maka keberadaan anggakan menjadi sangat urgent. Anggakan statis merupakan anggakan yang direncanakan untuk membiayai sejumlah aktivitas tertentu, di mana cakrawala waktu yang digunakan hanya suatu saat tertentu saja, berdasarkan aktivitas terpilih, di mana aktivitas ini bisa dihitung dari jam kerja langsung, jam mesin, atau lain sebagainya. Kemudian ditentukan anggarannya. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan lebih bermanfaat daripada anggaran statis, atau jumlah anggaran statis tidak berubah. Jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan sebagai metode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.